Selamat pagi, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan kalian kembali di pembelajaran kita, yaitu masih tema 7 di subtema kedua di pembelajaran 5 dan 6 pada materi pembelajaran baik itu IPA dan juga Bahasa Indonesia. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mempelajari materi pembelajaran kita pada hari ini dengan senyum, semangat, dan ceria. Perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Di antaranya sekutu, terutama Belanda dan Inggris, demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang masih tersisa di Indonesia, belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda pun datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris, yang merupakan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris diberi nama AFN di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia, serta perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata, adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah, diantaranya pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya yang dipicu oleh tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu. Pada tanggal 10 November tahun 1945, suasana kota Surabaya tampak tegang. Bung Tomo melalui siaran radio menyerukan kepada para pemuda Surabaya agar tetap semangat dan siap siaga. Di dalam pertempuran yang heroik itu, rakyat Surabaya dengan gigih mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kedua, terjadinya pertempuran Palagan di Ambarawa. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Desember tahun 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Insiden bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Yang ketiga, Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun rakyat menolaknya, bahkan membakar kota Surabaya agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat diantaranya Muhammad Toha, Abdul Haris, dan Suryadi Suryadharma. Yang keempat adalah pertempuran Medan Area yang terjadi pada tanggal 10 Desember tahun 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Yang kelima, serangan umum 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta. Peristiwa dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat dalam pertempuran ini antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono. Perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain. Yang pertama adalah perundingan Linggarjati yang terjadi atau diadakan pada tanggal 10 November tahun 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Kemudian perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari tahun 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Dan yang ketiga adalah perjanjian Roem-Royen diadakan pada tanggal 17 April tahun 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Roem dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, apa saja peristiwa yang mengiringinya? Ayo kita cari tahu bersama. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, tindak lanjut perjanjian Roem-Royen, diselenggarakan konferensi meja bundar KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van
Marseven, delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Hasil konferensi meja Buddha diantaranya, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember tahun 1949. Selain itu, hasil KBM juga mengembalikan wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Selain hasil kesepakatan dalam KMB, tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun, sebelumnya tanggal 17 Desember 1949 diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, dan 20 Desember 1949 Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Pengakuan kedaulatan Indonesia di Belanda, wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Sedangkan di Indonesia, proses penandatanganan pihak Belanda diwakili oleh Lavin dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sehingga dengan adanya peristiwa KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan penindasan dari negara lain. Berbicara tentang panas, tentu kamu masih ingat akan kalor, termasuk perpindahan kalor dan kemampuan kalor mengubah suhu dan mengubah wujud benda. Pada pembelajaran yang lalu, kita membuktikan melalui percobaan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa mencair. Jadi, penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Beberapa contoh lain perubahan wujud karena penguapan sebagai berikut. Bensin dibiarkan di tempat terbuka lama-lama akan habis. Kemudian minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol terbuka. Dalam waktu lama akan berkurang isinya. Dan baju basah akan kering ketika dijemur di bawah sinar matahari. Melalui percobaan, mari kita mengamati perubahan wujud benda. Pertama, siapkan dulu alat dan bahannya. Pertama, sapu tangan, air dalam mangkok. Cara kerja, pertama siapkan alat dan bahan. Ada sapu tangan dan juga mangkok. Kedua, celupkan sapu tangan ke dalam air. Ketiga, jemur sapu tangan di bawah terik matahari. Dan keempat, amati sapu tangan setelah dijemur. Mari kita jawab bersama-sama kesimpulan dari pengamatan perubahan wujud benda. Yang pertama, sapu tangan basah karena mengandung air saat dijemur. Air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud menjadi uap air. Uap air bergerak ke udara yang suhunya lebih rendah. Setelah semua air berubah menjadi uap, sapu tangan kering. Percobaan ini membuktikan pada penguapan terjadi perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Demikianlah penjelasan Ibu pada materi pembelajaran Bahasa Indonesia dan juga IPA. Sampai bertemu pada materi pembelajaran berikutnya. Salam sehat, terima kasih.